Tim nasional Indonesia harus mengakui keunggulan Yordania dengan skor tipis 0-1. Walaupun kalah, tapi penampilan skuad Garuda layak mendapatkan apresiasi karena bisa dibilang mereka kalah secara terhormat. Sebab Nadeo Argawinata dan kawan-kawan berhasil tampil apik di tengah banyaknya isu yang melanda. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Tampil on fire walaupun banyak kendala. Tim nasional Indonesia tampil mengejutkan pada matchday pertama babak grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Saat itu skuad Garuda menang atas Kuwait dengan skor 1-2. Kuwait yang berstatus sebagai tim tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol dari Yuse Al Sulaiman. Beruntung Indonesia berhasil membalik kedudukan lewat gol dari Mark Lok dan juga Rahmat Irianto. Kemenangan itu cukup mengejutkan mengingat Indonesia datang sebagai tim yang diremehkan. Selain itu, skuad Garuda juga dihadapkan oleh berbagai kendala. Salah satunya adalah cuaca yang begitu panas bahkan menyentuh angka 40 derajat Celcius. Sintayong bahkan gak menduga kalau cuaca di sana jauh lebih panas. Sebelum laga ini, skuad Garuda juga sudah menemui kendala saat sesi latihan di Jakarta. Salah satunya gagal berlatih di Stadion Madia Senayan karena lapangannya belum dipesan. Fokus pemain mungkin terganggu oleh federasinya sendiri. Tim nasional Indonesia harus berjuang untuk menembus Piala Asia 2023. Akan tetapi fokus para pemainnya seakan diganggu oleh federasinya sendiri yakni PSSI. Pertama, PSSI berencana untuk merombak posisi Sintayong dari kursi kepelatihan tim nasional senior. Hal tersebut membuat ruang ganti skuad Garuda menjadi kurang kondusif dan membuat netizen marah-marah. Sebelum pertandingan, Muhammad Iriawan juga menuding Sintayong telah melakukan pengalihan isu. Muhammad Iriawan bahkan mengungkit-ungkit Sintayong yang terlalu lama pulang ke Korea Selatan. Nantinya setelah kualifikasi Piala Asia 2023, Sintayong akan dievaluasi oleh PSSI. Mirisnya PSSI menyampaikan hal tersebut satu hari sebelum pertandingan menghadapi Kuwait. Isu-isu ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Dalam beberapa hari sebelumnya, tim nasional Indonesia dihadapkan oleh pemberitaan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan di situs resmi PSSI. Saat itu, Ketua Umum yang akrab disapa Iwan Bule ini dianggap sebagai sosok yang paling berjasa atas kemenangan skuad Garuda menghadapi tim nasional Kuwait. Pemberitaan tersebut viral dan mungkin dapat mengganggu fokus pemain skuad Garuda sebelum pertandingan penting. Kalah terhormat. Dini hari tadi, Indonesia memang menelan kekalahan atas Yordania dengan skor 0-1. Akan tetapi, skuad Garuda sudah tampil apik dan perjuangannya layak diapresiasi. Salah satu yang paling menonjol adalah penampilan heroik dari sang kiper Nadeo Argawinata. Di sepanjang jalannya pertandingan, kiper Bali United ini berhasil melakukan banyak penyelamatan. Mulai dari menepis tembakan Ehsan Haddad dan Musa Al-Tamari, serta menggagalkan penalti dari Abu Zraik. Tanpa Nadeo Argawinata mungkin bisa saja Indonesia menelan kekalahan yang lebih besar. Selain itu, skuad Garuda juga layak diapresiasi karena bisa mengimbangi permainan Yordania. Sebab Yordania berada jauh lebih unggul di peringkat FIFA dengan menempati peringkat ke-91. Sedangkan Indonesia tidak masuk 150 besar. Masih berpeluang lolos. Walaupun kalah atas Yordania, Indonesia masih duduk di peringkat 2 klasemen dan unggul head-to-head atas Kuwait. Sementara itu, Yordania jadi pemuncak klasemen dengan koleksi 6 poin. Nepal yang belum meraih kemenangan harus puas berada di peringkat keempat sebagai juru kunci dan mustahil lolos ke Piala Asia. Indonesia sebenarnya masih berpeluang lolos seandainya mampu menang telak atas Nepal. Seandainya Indonesia menang bantai dan tuan rumah Kuwait sukses mengalahkan Yordania dengan skor yang cukup tipis, maka Indonesia berkesempatan keluar sebagai juara grupnya. Atau Indonesia juga masih punya opsi kedua sebagai 5 runner-up terbaik. Saat ini memang Indonesia masih menempati peringkat 6 dari 5 jatah runner-up terbaik. Di peringkat runner-up grup E ada Malaysia yang nantinya akan menghadapi tim terlemah yakni Bangladesh. Akan tetapi Indonesia sebenarnya diuntungkan karena Malaysia akan bermain satu hari sebelumnya. Artinya Indonesia sudah tahu lebih dulu skor lawan sehingga bisa mengubah taktik jika memang diperlukan. Di grup lain, Filipina yang jadi runner-up grup B unggul 1 poin atas Indonesia dan juga Malaysia. Mereka akan berhadapan dengan Palestina yang merupakan tim terkuat di grup B.
Dengan begitu, skuad Garuda masih punya peluang untuk lolos yang cukup besar. Mari kita doakan bersama-sama agar Indonesia lolos ke Piala Asia tahun depan. Itulah ulasan tim nasional Indonesia yang kalah secara terhormat atas Yordania. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka bisa lolos ke Piala Asia tahun depan? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.